Ya, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini, kurang semangat dah siang. Ayo ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anita Cesaria. Saya bekerja sebagai programmer di Diskominfo Kota Cirebon. Hari ini saya mau sedikit cerita tentang materi yang saya sukai, yaitu berbau-bau dengan psikologi, Pak. Saya programmer tapi minatnya sebenarnya di psikologi, jadi saya mau share sedikit tentang yang saya pelajari gitu. Di dunia psikologi itu ada namanya personality plus atau karakter orang. Jadi karakter orang sebagian besar tuh dibagi menjadi 4. Pertama ada melankolis, pernah dengar, sering dengar ya? Oh melo, kamu sih melo gitu-gitu. Terus kedua ada namanya flegmatis. Terus ketiga ada namanya koleris, keempat ada namanya sanguinis. Udah ada yang pernah baca-baca atau pernah tahu nggak? Oh materi kuliah, Masya Allah, diajarin tuh di pengembangan diri kali ya? Oke. Nah karakter-karakter ini tuh sebenarnya bisa dilihat langsung dari mimik wajah. Kenapa sih perlu kita belajar tentang karakter? Kira-kira kenapa Mbak Mega? Kita harus belajar karakter manusia gitu. Iya, supaya tahu sifat orang dan kita bisa menyesuaikan diri gitu. Bisa langsung kelihatan dari mimik wajah. Misalnya, mukanya bening nih. Mukanya bening tuh bening. Bener. Mukanya bening tuh menurut saya tuh ceria gitu. Jadi kalau kata Dr. Aisyah Dahlan, pernah dengar Dr. Aisyah Dahlan nggak? Kata Dr. Aisyah Dahlan, karakter itu tuh bisa kelihatan dari mukanya. Kalau mukanya ceria atau ada bayi yang mukanya senyum terus, nah itu biasanya orang sanguinis. Sanguinis itu biasa orang-orang yang heboh, yang kalau nggak ada dia tuh nggak rame gitu. Nah kayaknya bening tipe-tipe begitu. Terus ada tipe melankolis. Melankolis itu mukanya biasanya sendu, sedih gitu. Punten mas, kayak Mas Panji. Maaf ya mas, mukanya menenangkan, tapi juga sendu gitu. Tapi menghanyutkan. Biasanya tipe-tipe melankolis itu memikir, overthinking, kadang-kadang suka overthinking dan sensitif perasaannya, bisa ngerasain emosi orang. Oh kayaknya dia lagi sedih, kayaknya saya sejalan ganggu deh gitu ya. Kalau saya Bu gimana? Ibu kayaknya sanguinis Bu. Sanguinis tuh biasanya orang yang seneng bicara, terus seneng ngebanyol, seneng membuat pertemanan dengan orang baru gitu. Terus ada yang namanya koleris. Koleris itu rata-rata mukanya jutek. Jadi buat teman-teman yang dari kecil suka dibilang, ih baik kamu jutek banget sih, itu termasuk saya. Itu biasanya orang-orang koleris. Jadi orang koleris tuh kalau kita lihat di kantor tuh biasanya pengennya mimpin aja, pengennya punya kekuasaan. Cuman ada yang koleris terasa dan tidak. Kalau koleris terasa dia tahu kapan dia harus memimpin, kapan dia harus diam gitu. Itu koleris. Teman-teman di sini ada yang pernah dibilang jutek nggak? Pernah. Nah mungkin ada tanda-tanda koleris di situ. Kemudian ada namanya flegmatis. Flegmatis itu biasanya orangnya pendamai. Pendamai itu jadi mau makan apa? Terserah kamu. Gak mau ribut orangnya. Dia tuh orang-orang yang sebenarnya kekurangannya kurang motivasi. Jadi tipe orang flegmatis tuh kudu sering disemangatin. Muka-mukanya tuh biasanya ya udahlah terserah kamu, saya mah ngikut aja. Dari nada bicaranya aja tuh udah kelihatan nggak terlalu bersemangat. Beda dengan koleris atau dengan sanguinis gitu. Masing-masing karakter ini sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan, dan itu harus kita teliti terhadap diri sendiri dan orang lain. Kenapa harus begitu? Mengenal diri sendiri itu baik supaya kita tahu kekurangannya apa dan kelebihannya apa, dan fungsinya juga untuk orang lain supaya kita bisa menyesuaikan diri. Oh sama orang pragmatis ngomongnya nggak boleh mendayu-dayu, ngomongnya nggak boleh bergebu-gebu, harus mendayu-dayu seperti itu. Kurang lebih itu yang saya pelajari selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan buat Mbak Anita ya. Izin Mbak saya memberikan beberapa masukan. Yang pertama, menjadi satu yang beresiko ketika kita sharing sesuatu yang bukan keahlian kita. Keahlian beliau programming di Diskominfo, tapi sharing tentang apa tadi? Personality atau psikologi. Agak beresiko kalau nggak menarik, tapi ternyata menarik banget. Untungnya menarik, ya kan? Interaksinya bagus, gitu kan? Tapi beresiko sebenarnya, karena biasanya orang itu
akan audiens ya Mbak ya akan melihat latar belakangnya apa. Wah, programmer di Diskominfo bagus nih, pasti literasi digital nih. Ternyata kok tentang orang ya. Gimana ya? Kalau dia guru atau dia psikolog, mungkin akan ya pantas dia ngomong sesuai dengan bidangnya. Makanya agak beresiko. Nah, tapi ternyata yang disampaikan menarik dan kontennya juga cukup tepat. Walaupun kalau 5 menit ini harusnya materi beliau tentang sanguin dan seterusnya dan itu mungkin bisa setengah jam lebih. Benar-benar mengetahui. Karena kalau 5 menit kesannya jadi ada satu yang bagus, ada yang satu yang enggak. Contohnya yang kolerik tadi. Kalau kolerik kesannya kok jelek ya. Nah, gitu. Padahal banyak juga bagusnya gitu. Itu makanya agak berisiko tapi bagus dalam penyampaian. Yang bagus lagi interaktif. Sampai Bu Tandis nanya kalau saya apa dan seterusnya, itu bagus banget. Bapak Ibu, presentasi yang bagus adalah interaktif ya, jadi harus interaktif. Cara mengatasi nikmati juga keren. Jadi nikmati sambil begini tadi langsung sodorin, itu bagus ya. Jadi sometimes kadang-kadang kita mengalami hal-hal teknis seperti itu, nikmati tiba-tiba tadi ya misalnya nggak ke show dan seterusnya, nah gitu ya. Nah satu aja masukan saya, Mbak Anita ini agak sedikit belum sadar kamera. Beberapa kali kameranya miss ya, Pak Kadi mesti geser lagi. Padahal kalau materi beliau direkam dan bagus, sadar kamera, wah keren. Nanti bisa diupload di YouTube. Terima kasih tepuk tangan, Mbak Anita, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mari.